Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Radio Kimia, program studi pendidikan kimia dari kelas PSPK 20C. Di sini kami akan membawakan materi tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Nah, video pembelajaran kami kali ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah radiokimia dengan dosen pengampu Bapak Jasmidi dan Ibu Siti Rahma. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maisara Lubis dengan NIM 420-333-1035. Perkenalkan, nama saya Happy Nyanula Christine Sinamo dengan NIM 420-3131-035. Saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Juan Andreas Gultom dengan NIM 420-3131-005. Dan saya Mesyara Rangkuti dengan NIM 420113-1012. Masuk ke materi, yaitu tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Penggunaan radioisotop. Di sini kami akan membahas beberapa penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Yang pertama, penggunaan radioisotop untuk pengaruh radiasi pada materi. Yang kedua, penggunaan radioisotop untuk pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Yang ketiga, penggunaan radioisotop untuk radioaktif sebagai perunut. Yang keempat, penggunaan radioisotop untuk radioisotop sebagai sumber radiasi. Kali ini kita akan membahas dua penggunaan radioisotop, yaitu sebagai perunut atau tracer dan sumber radiasi. Penggunaan radioisotop sebagai perunut didasarkan pada ikatan bahwa isotop radioaktif mempunyai sifat kimia yang sama dengan isotop stabil. Jadi, suatu isotop radioaktif melangsungkan reaksi kimia yang sama seperti isotop stabilnya. Sedangkan penggunaan radioisotop sebagai sumber radiasi didasarkan pada kenyataan bahwa radiasi yang dihasilkan zat radioaktif dapat mempengaruhi materi maupun makhluk hidup. Radiasi dapat digunakan untuk memberi efek fisik, efek kimia, maupun efek biologi. Nah, pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah salah satu contoh yang sangat populer. PLTN ini memanfaatkan efek panas yang dihasilkan reaksi inti untuk suatu radioisotop, misalnya U-235. Selain untuk PLTN, radioisotop juga telah digunakan dalam berbagai bidang, misalnya bidang industri, teknik, pertanian, kedokteran, ilmu pengetahuan, hidrologi, dan lain-lain. Pengaruh radiasi pada materi. Radiasi menyebabkan penumpukan energi pada materi yang dilalui. Dampak yang ditimbulkan radiasi dapat berupa ionisasi, eksitasi, ataupun pemutusan ikatan kimia. Dalam dampak ionisasi, partikel radiasi menabrak elektron orbital dari atom atau molekul zat yang dilalui, sehingga terbentuk ion positif dan elektron terion. Dalam dampak eksitasi, radiasi tidak menyebabkan elektron terlepas dari atom atau molekul zat, tetapi hanya berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dan dampak pemutusan ikatan kimia, radiasi yang dihasilkan oleh zat radioaktif mempunyai energi yang dapat memutuskan ikatan-ikatan kimia. Selanjutnya, pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Walaupun energi yang ditumpuk sinar radioaktif pada makhluk hidup relatif kecil, tetapi dapat menimbulkan pengaruh yang serius. Hal ini dikarenakan sinar radioaktif dapat mengakibatkan ionisasi, pemutusan ikatan kimia penting atau membentuk radiasi bebas yang reaktif. Ikatan kimia penting misalnya ikatan pada struktur DNA kromosom. Perubahan yang terjadi pada struktur DNA akan diteruskan pada sel berikutnya yang dapat mengakibatkan kelainan genetik, kanker, dan lain-lain. Pengaruh radiasi pada manusia atau makhluk hidup juga bergantung pada waktu paparan. Suatu dosis yang diterima pada sekali paparan akan lebih berbahaya daripada bila dosis yang sama diterima pada waktu yang lebih lama. Secara alami, kita mendapat radiasi dari lingkungan, misalnya radiasi sinar kosmis atau radiasi dari radioaktif alam.
Di samping itu, dari berbagai kegiatan seperti diagnosa atau terapi dengan sinar X atau radioisotop, orang yang tinggal di sekitar instalasi nuklir juga mendapatkan radiasi lebih banyak, tetapi masih dalam batas aman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan radioaktif sebagai perunut. Sebagai perunut, radioisotop ditambahkan ke dalam suatu sistem untuk mempelajari sistem itu, baik sistem fisika, kimia, maupun sistem biologi. Oleh karena radioisotop mempunyai sifat kimia yang sama seperti isotop stabilnya, maka radioisotop dapat digunakan untuk menandai suatu senyawa sehingga perpindahan perubahan senyawa itu dapat dipantau. A. Radioaktif sebagai perunut pada bidang kedokteran. Berbagai jenis radioisotop digunakan sebagai perunut untuk mendeteksi atau diagnosa berbagai jenis penyakit, seperti teknetium 99, talium 201, iodin 131, natrium 24, xenon 133, dan besi 59. TC99 yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah akan diserap terutama oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu seperti jantung, hati, dan paru-paru. Sebaliknya, TI201 terutama akan diserap oleh jaringan yang sehat pada organ jantung. Oleh karena itu, kedua isotop itu digunakan secara bersama-sama untuk mendeteksi kerusakan jantung. Iodin 131 akan diserap oleh kelenjar gondok, hati, dan bagian-bagian tertentu dari otak. Oleh karena itu, iodin 131 dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan untuk mendeteksi tumor otak. Larutan garam yang mengandung Na24 disuntikkan ke dalam pembuluh darah untuk mendeteksi adanya gangguan peredaran darah. Misalnya, apakah ada penyumbatan dengan mendeteksi sinar gamma yang dipancarkan isotop natrium tersebut. Xenon 133 digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru. P32 untuk penyakit mata, tumor, dan hati. Fe59 untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Kadang-kadang radioisotop yang digunakan untuk diagnosa juga digunakan untuk terapi, yaitu dengan dosis yang lebih kuat. Misalnya, iodin 131 juga digunakan untuk terapi kanker kelenjar tiroid. B. Bidang industri. Untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja, digunakan suatu isotop sebagai perunut. C. Bidang hidrologi. Yang pertama, mempelajari kecepatan aliran sungai, dan yang kedua, menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. D. Bidang biologis. Yang pertama, mempelajari kesetimbangan dinamis, dan yang kedua, mempelajari reaksi pergeseran. Adapun radioisotop sebagai sumber radiasi. Yang A. Bidang kedokteran. Yang pertama adalah sterilisasi radiasi. Radiasi dalam dosis tertentu dapat mematikan mikroorganisme sehingga dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Sterilisasi dengan cara radiasi mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sterilisasi konvensional ataupun menggunakan bahan kimia, yaitu yang pertama, sterilisasi radiasi lebih sempurna dalam mematikan mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi radiasi lebih meninggalkan residu bahan kimia. Dan yang ketiga, karena dikemas dulu baru disterilisasikan, maka alat tersebut tidak mungkin tercemar bakteri sampai kemasan terbuka. Berbeda dengan konvensional, yaitu disterilkan dulu baru dikemas, maka dalam proses pengemasan masih ada kemungkinan terkena bibit penyakit. Yang kedua yaitu sterilisasi radiasi. Berbagai jenis tumor atau kanker dapat diterapi dengan radiasi. Sebenarnya, baik sel normal maupun sel kanker dapat dirusak oleh radiasi. Akan tetapi, sel kanker atau tumor ternyata lebih sensitif atau lebih mudah rusak. Oleh karena itu, sel kanker atau tumor dapat dimatikan dengan mengarahkan radiasi secara tepat pada sel-sel kanker tersebut. B. Bidang pertanian. Yang pertama, pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul, yaitu radiasi dapat mengakibatkan efek biologis, misalnya hama kubis. Di laboratorium, dibiarkan hama kubis dalam bentuk jumlah yang cukup banyak. Hama tersebut lalu diradiasi.
sehingga serangga jantan menjadi mandul. Setelah itu, hama dilepas di daerah yang terserang hama. Diharapkan akan terjadi perkawinan antara hama setempat dengan jantan mandul yang dilepas. Telur hasil perkawinan seperti itu tidak akan menetas. Dengan demikian, reproduksi hama tersebut terganggu dan akan mengurangi populasi. Baiklah, saya akan melanjutkan dalam bidang pertanian. Yang kedua yaitu pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman atau pembentukan bibit unggul dapat dilakukan dengan menggunakan radiasi. Misalnya pemuliaan padi. Bibit padi diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi, dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh hingga dosis rendah yang mematikan. Biji yang sudah diradiasi itu kemudian disemaikan dan ditanam berkelompok menurut ukuran dosis radiasinya. Yang ketiga yaitu penyimpanan makanan. Kita mengetahui bahwa bahan makanan seperti kentang dan bawang jika disimpan lama akan bertunas. Radiasi dapat menghambat pertumbuhan bahan-bahan seperti itu. Jadi sebelum bahan tersebut disimpan, diberi radiasi dengan dosis tertentu sehingga tidak akan bertunas. Dengan demikian dapat disimpan lebih lama. Selanjutnya yaitu dalam bidang industri. Yang pertama yaitu pemeriksaan tanpa merusak. Radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Teknik ini berdasarkan sifat bahwa semakin tebal bahan yang dilalui radiasi, maka intensitas radiasi yang diteruskan makin berkurang. Jadi, dari gambar yang dibuat dapat terlihat apakah logam merata atau ada bagian-bagian yang berongga di dalamnya. Pada bagian yang berongga itu, film akan lebih hitam. Yang kedua yaitu mengontrol ketebalan bahan. Ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempeng logam dapat dikontrol dengan radiasi. Prinsipnya sama seperti di atas, bahwa intensitas radiasi yang diteruskan bergantung pada ketebalan bahan yang dilalui. Detektor radiasi dihubungkan dengan alat penekan. Jika lembaran menjadi lebih tebal, maka intensitas radiasi yang diterima detektor akan berkurang dan mekanisme alat akan mengatur penekanan lebih kuat sehingga ketebalan dapat dipertahankan. Yang ketiga yaitu pengawetan lahan. Radiasi juga telah banyak digunakan untuk mengawetkan bahan seperti kayu, barang-barang seni, dan lain-lain. Radiasi juga dapat meningkatkan mutu tekstil karena mengubah struktur serat sehingga lebih kuat atau lebih baik mutu penyerapan warnanya. Berbagai jenis makanan juga dapat diawetkan dengan dosis yang aman, sehingga dapat disimpan lebih lama. Demikianlah video pembelajaran kami kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat kami menyampaikan materi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.